Shalom semuanya, selamat datang kembali di acara live dari Yayasan Lembaga Sabda setiap hari Selasa jam 19 waktu Indonesia bagian Barat sampai jam 20.00. Kita akan bersama-sama mengadakan acara yaitu Sabda Youth pada malam hari ini. Ya, buat teman-teman yang baru pertama kali join nih, aku mau jelasin sedikit juga ya terkait Sabda Youth. Jadi ya Sabda Youth itu merupakan acara live bareng Yayasan Lembaga Sabda, yaitu kita ngobrol bareng di sini yang mengangkat topik-topik yang menarik dan tentunya juga relate dengan anak-anak muda. Karena ini sesuai dengan visi dari Sabda itu sendiri, yaitu mempersiapkan anak muda untuk menjalankan panggilan Allah bagi generasinya. Tapi aku juga nggak mau sendirian nih untuk ngebahas topik-topik yang menarik ini. Karena kita semua sudah bergabung, alangkah baiknya kita berkenalan dulu ya. Buat teman-teman di rumah juga supaya mengenal nih teman-teman. Terus nanti Kak Sam, kemudian Kak Nathan juga bisa bagikan live Instagram dari Sabda Research ini ke teman, keluarga, saudara, atau kerabat supaya banyak yang terberkati juga melalui acara live Sabda Youth pada malam hari ini. Nah, perkenalannya singkat aja ya teman-teman ya. Nanti mulai dari Kak Santi, kemudian Kak Nathan, kemudian Kak Sam, kemudian aku. Silakan Kak Santi, perkenalan dari nama, asal, pelayanan, dan kesibukannya apa. Silakan. Ya, shalom teman-teman semua, selamat malam. Perkenalkan nama aku Santi Titik Lestari. Biasanya aku dipanggil Santi. Domisiliku di Solo. Aku banyak terlibat di pelayanan Sabda. Ya, salam kenal semuanya. Salam kenal. Ya, Silakan Kak Sam. ya, halo. Perkenalkan nama saya Samuel. Sekarang bernomisili di Nabire, Papua Tengah. Ya, sekarang kesibukan mengajar di sekolah dasar. Oke, salam kenal Kak Sam. Silakan Kak Nathan. Oke, thank you Kak Yola. Perkenalkan nama saya Nathanael, domisili di Cengkareng, Jakarta Barat. Dari aja di IWI Salafit. Terima kasih. Oke, salam kenal. Ya, aku ya teman-teman, perkenalin aku Yola. Pasti teman-teman udah sering ya lihat aku di acara Sabda Youth. Pelayananku saat ini di Yayasan Lembaga Sabda sama dengan Mbak Santi. Kemudian domisili saat ini berdomisili di Surakarta. Salam kenal semuanya. Salam Salam kenal. Ya, kenal. ya teman-teman. Tentunya di Sabda Youth malam hari ini kita akan ngebahas topik yang menarik ya. Teman-teman di sini pernah nggak sih kayak ngerasa sepi, padahal eh, teman-teman tuh udah berada di tempat yang ramai gitu. Jadi udah di tengah keramaian, tapi teman-teman ngerasa sepi. Bahkan teman-teman juga pernah ngerasa sepi di teman dekat saat teman-teman bersama teman-teman deket teman-teman. Gimana ya? Ya itu. Ditambah lagi sama ramainya apa dunia digital kita. Pasti teman-teman di sini menggunakan media sosial ya. Kalau nggak menggunakan media sosial, sepertinya tidak mungkin untuk kita live di sini ya di Instagram, karena Instagram merupakan salah satu media sosial seperti itu. Tapi kok rasanya tetap sepi ya, bisa juga apa ya, di tengah keramaian itu kita juga bisa ngalamin rasa sepi itu. Ya, kita bisa terlihat aktif, baik-baik aja. Padahal dalam hati itu mungkin aja nih, kita lagi ngerasain capek, kita ngerasain takut, kita ngerasain pergumulan yang nggak semua orang itu sebenarnya tahu gitu. Nah, siapa ya yang care sama kita? Nah, malam hari ini kita akan diskusikan tentang The God Who Sees. Jadi kita akan belajar bersama nih, kalau Tuhan itu bukan pribadi yang jauh dan cuek loh gitu ya. Kita mau melihat dan tahu, dia mau melihat dan tahu sama keadaan kita saat ini. Dia juga peduli sampai ke bagian hidup kita yang mungkin selama ini kita sembunyikan. Jadi Tuhan itu tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita alami. Jadi malam hari ini kita jangan cuman buat teman-teman jangan cuma ikut nonton aja ya, tapi teman-teman ikut buka hati ya, ikut ngobrol, ikut belajar juga bareng-bareng gitu ya tentang Tuhan yang melihat kita dengan kasih. Ya, buat yang teman-teman yang di rumah di sini sudah banyak sekali ya penonton yang hadir, Kak Sri, Kak Tegastia, juga Kak Nathan, Kak Sem, Mbak Santi, bisa bagikan link Instagram Sabda Resource ini ke teman-teman yang lain. Juga aku ingetin lagi sekali lagi buat teman-teman untuk aktif bertanya, menanggapi dengan cara tulis aja di kolom komentar, tidak hanya menjadi pendengar. Nah, sebelum kita mulai, aku boleh minta dengan kasih Kak Sem, boleh buka kita dalam doa. Ya, oke, mari kita berdoa. Segala puji syukur hormat bagi nama Tuhan, kesempatan Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan di malam hari ini. Kami akan sama-sama berbincang, berdiskusi Tuhan. Kayaknya mau didiskusi, di sharing kami di malam hari ini. Kami terus diingatkan bahwa kami tidak pernah
berjalan sendiri. Sebab selalu ada Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Berarti kami semua Tuhan yang hadir dalam diskusi ini, baik kami yang akan berdiskusi bersama-sama ada Kak Yola, Kak Nathan, ada Kak Santi, dan juga hamba Tuhan, dan juga teman-teman yang lain mengikuti dan berkati supaya kami diberikan hikmat, harapan daripada Roh-Mu, berikan pengertian untuk bisa saling memahami, saling mengerti dari hasil diskusi dan bincang-bincang kami di malam hari ini Tuhan. Secara dari awal pertengahan, semua jaringan internet, semua device yang kami gunakan boleh berjalan dengan baik tanpa ada gangguan sedikit apapun Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Kak Sam sudah buka kita dalam doa. Terima kasih banyak. Ya teman-teman, aku yakin ya pasti di setiap kita tuh di hidup kita pasti teman-teman tuh sering lah dapetin ya, mungkin setiap hari itu jarang deh kayaknya yang nggak ada kecuali HP-nya mungkin mati gitu ya. Pasti teman-teman dapet chat, dapet notifikasi, mungkin entah karena kerjaan, entah karena mungkin pasangan, atau mungkin karena teman-teman kita atau keluarga kita gitu kan. Terus teman-teman juga pasti sering lihat story-story, bisa lihat story-story teman, keluarga, kerabat kita. Bahkan di dunia nyata pun kita juga sering ketemu-ketemu orang-orang, mungkin teman kerja kita, teman-teman tongkrongan kita, atau keluarga kita, dan lain sebagainya gitu. Nah kalau dipikir-pikir kayak hidup kita itu kayak rame banget gitu ya. Tapi aneh ya, kadang tuh di tengah keramaian itu tadi, kita bisa tetap ngerasa sepi, ngerasa sendirian. Padahal kita ada di keramaian nih. Nah, kenapa ya bisa seperti itu? Menurut teman-teman gimana? Ya, mungkin kalau menurut saya, kenapa kita bisa merasa kesepian di tengah keramaian? Mungkin karena kita fokusnya pada diri kita sendiri, sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita tidak bisa merasakan kehadirannya. Mungkin fokus kita ketika kita ada persoalan, ada masalah, kita tidak bisa melihat keluar. Jadi kita tidak bisa mencari jalan keluar, atau kita hanya fokus pada diri kita sendiri. Sehingga membuat kita merasa tidak ada yang bisa bersama-sama dengan kita, tidak ada yang bisa mendukung kita, karena kita hanya berpikir tentang diri kita sendiri, bukan berpikir dengan orang lain, pada Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Mungkin itu dari saya. Ya, setuju ya dengan Kak Sam ya. Jadi memang sih rasanya tuh kalau misal kita ngerasa sepi di tempat yang ramai itu pasti karena ya fokus sama diri sendiri. Tapi di satu sisi juga aku sih melihatnya loneliness ini tuh kayaknya ada kaitan sama emosional juga ya. Jadi meskipun teman-temannya itu banyak gitu ya di sekitar kita atau duduk bareng-bareng gitu, itu rasanya kayak kok tetap sepi gitu ya. Itu mungkin ya ini salah satunya karena banyak temen itu bukan berarti juga ada kedalaman relasi. Bisa jadi karena kita memang nggak deket, atau mungkin karena kita nggak bisa memahami orang lain, atau justru orang lain juga nggak bisa memahami kita nih. Jadi rasanya kok kayak, oh tetap sepi gitu rasanya, padahal kita ada di tengah-tengah banyak orang. Itu sih menurut aku. Ya, thank you teman-teman. Saya ingin menambahkan, kalau berbicara tentang kesepian di tengah keramaian, ya saya sudah mengalaminya. Saya sudah mengalaminya bagaimana di tengah keramaian saya merasa sepi. Ya, jadi ini berdasarkan pengalaman saya, bukan hanya sebatas retorika semata, bukan hanya sebatas opini, tapi yang saya alami adalah ada yang kosong nih di dalam hati saya. Ada yang kosong di dalam hati saya. Nah, yang saya pelajari ialah siapa yang dapat mengisi kekosongan hati saya? Ya, hanya Tuhan Yesus. Orang lain mungkin bisa untuk mengisi tipis-tipis, tapi yang untuk mengisi keseluruhannya tetap Tuhan Yesus. Bagaimana kita membangun hubungan yang intim dengan Bapa, melalui penyembahan kita, melalui pembacaan firman kita setiap hari. Terima kasih. Ya, aku ya teman-teman. Ya selain fokus ke diri sendiri juga karena kita karena mungkin ada masalah psikologi juga, karena mungkin ada kekosongan di dalam hati kita. Ya gue setuju gitu ya sama teman-teman. Memang pasti ada sesuatu hal yang membuat kita itu ngerasa sepi walaupun di tengah keramaian itu. Bisa jadi karena kita juga nggak hanya fokus diri sendiri, tapi kita terlalu apa ya, kayak pura-pura baik gitu di depan semua orang untuk menjaga image kita gitu kan. Jadi kita pura-pura baik-baik aja.
pura-pura happy ya, kelihatannya itu happy-happy aja, aktif-aktif aja, kayak kuat-kuat aja. Terlebih dalam hati kita itu pasti kita kayak capek, kayak ngerasa sendiri, kayak butuh mengerti. Padahal kan yang ngerti diri kita ya kita sama Tuhan gitu kan. Orang lain nggak bisa ngerti kita kalau kita nggak jujur, kalau kita nggak mau cerita. Kan teman-teman kita pastinya bukan cenayang ya, yang bisa baca pikiran kita. Jadi harusnya kita ya harus jujur gitu ya sama apa yang kita rasakan. Jangan sampai kita melakukan apa ya, kayak kita pura-pura untuk menyenangkan orang lain sampai kita kita sendiri yang kosong gitu ya, kita sendiri yang capek, kita sendiri ngerasain sendiri. Jadi rasa sepi itu mungkin kadang muncul bukan karena kita nggak ada yang peduli, tapi karena kita mungkin nggak berani terbuka juga dan nggak berani jadi diri sendiri. Itu sih. Ya, mungkin dari saya juga setuju dengan kata Kak Yola tadi, bahwa terkadang bukan fokus pada diri kita sendiri, tapi fokus kepada orang lain juga itu bisa membuat kita merasa kesepian. Ketika kita terlalu fokus sama seseorang, dan ketika orang itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita, mungkin dia menjauh dan kita merasa akhirnya, oh, kok saya sudah baik sama dia, sudah berbuat hal-hal yang buat dia senang, tapi kok saya tidak dapat timbal balik, sehingga merasa, wah, saya tidak berharga di mata orang lain, bahkan Tuhan sendiri. Itu sih menurut saya juga bukan fokus pada diri sendiri, dan juga fokus kepada orang lain yang bertujuan untuk menyenangkan orang lain, bukan menyenangkan Tuhan, itu juga hal yang salah, sehingga bisa membuat diri kita kesepian pada akhirnya. Ya, aku nambahin juga ya. Aku tuh kadang ngerasa bisa jadi loh ada orang yang dia itu ngerasa sepi, tapi dia itu nggak tahu penyebabnya gitu. Jadi ya walaupun iya banyak orang gitu ya, seneng gitu ya, tapi tetap rasanya kosong, tapi dia nggak ngerti gitu. Jadi aku tuh kepikiran ini, lingkungan keluarga itu aku pikir juga apa ya punya punya pengaruh gitu ya. Jadi kalau misalnya lingkungan keluarga itu dia nggak ada keterbukaan gitu ya. Jadi komunikasinya kurang bagus. Terus juga kalau ada apa-apa pada disimpan sendiri-sendiri gitu. Aku pikir itu juga bisa mempengaruhi seseorang merasa dia itu selalu sepi gitu. Kalaupun dia tahu ada masalah dia nggak bisa mengungkapkan. Jadi dari mana orang lain juga tahu dia punya masalah gitu kan. Tapi kalau misalnya ada orang lain pun yang mungkin cerita ke dia mungkin juga ngalamin satu kebingungan lah gimana gitu aku juga bisa nolong gitu jadi kayak ada problem di dalam dirinya gitu jadi aku pikir faktor-faktor eksternal yang kadang nggak disadari pun juga bisa jadi pengaruh gitu untuk seseorang. Ya, Ya, oke. silakan Kak Sep. Silakan Kak Sem. Ya, saya menambahkan kembali yang saya dapat, keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Keterbukaan dengan orang yang tepat. Nah, itu menurut saya salah satu kunci yang cukup efektif agar kita ya merasa terbuka, nggak usah lepas, nggak ada yang dipendam. Karena segala sesuatu yang dipendam itu akan menghasilkan bom waktu di kemudian hari. Terima kasih. Ya, setuju ya. Kita perlu adanya keterbukaan sama orang-orang yang mungkin bisa kita percaya gitu. Karena pengalamanku sendiri, kenapa aku kayak nggak terbuka gitu kan? Karena mungkin aku udah pernah mencoba itu, tapi ternyata orang yang ku percaya ini tidak bisa dipercaya. Nah, itu akan membuat membuat aku itu kayak takut gitu. Mau terbuka itu takut kayak skeptis, kayak overthinking kayak gitu-gitu. Jadi aku akan menciptakan batasan-batasan di mana aku akan membatasi hal yang sama itu terulang seperti itu. Padahal kan semua orang itu belum tentu seperti itu. Jadi perlunya kita juga menyeleksi relasi kita gitu kan, menyeleksi lingkungan kita juga supaya ya aku setuju sama Mbak Sen tadi, lingkungan keluarga tentunya yang orang-orang di sekitar kita lah seperti itu. Jadi kita harus belajarlah berani jujur sama keadaan hati kita, beban kita. Jangan sampai kita tanggung sendiri karena pastinya kita akan ngerasa sepi sendiri. Dari situ kita juga bisa sebenarnya bisa diingatkan untuk kembali dekat sama Tuhan sih ya dari situ, karena kalau kita cerita ke Tuhan pasti nggak akan sampai mana-mana nih, dan Tuhan pasti juga jadi pendengar yang setia itu. Ya, jadi ingat sesuatu nih aku dari sharingnya Yola gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kalau kita sadar gitu ya, oh kita ngerasa sepi gitu ya, kita sepi. Padahal temanku banyak, bahkan medsosku aja nggak pernah berhenti nih notifnya jalan terus gitu ya. Jadi kalau misal kita menyadari kesepian itu, seharusnya ada satu ini ya, kita tuh kayak bersyukur sih sebenarnya.
Walaupun ini perasaan atau kondisi nggak enak ya, tapi ini kan jadi pengingat gitu ya buat kita kalau kita itu sebenarnya butuh sesuatu yang lebih dalam, butuh sesuatu yang di luar kemampuan kita gitu, bahkan ya butuh sesuatu yang mungkin lebih dari apa yang orang lain itu bisa berikan ke kita. Nah, aku pikir kayak bisa jadi satu refleksi sih, ada satu momen yang kadang kita itu kalau sadar, oh iya ya, ternyata aku kok sepi gitu. Kenapa ya? Ya itu bukan jadi sesuatu yang mengasihani diri ya, tetapi kalau kita bawa ke positifnya, kita benarnya butuh relasi yang lebih dalam nih daripada ini. Nah, itu apa gitu. Itu sih jadi satu pergumulan juga. Ya, aku nambahin ya teman-teman. Ini ada di komentar dari Kak Militia. Ya, relate kadang followers banyak tapi pas mau curhat bingung mau chat siapa WKWK. Ya ini setuju. Terus juga ada Kak Joseph ya. Kadang followers juga cuman follow aja tapi nggak mau lebih kenal yang di follow. Ya memang terkadang apa yang kita post walaupun followers kita banyak belum tentu mereka kenal kita. Bahkan apa yang kita keluarkan di media sosial kita itu belum tentu juga apa yang kita alami karena bisa juga yang dia post itu baik-baiknya aja gitu kan karena kita nggak mau post yang apa sedih-sedihnya gitu kan kita mau terlihat ya itu balik lagi kayak yang tadi terpura-pura baik-baik aja orang mikirnya bahkan ada gitu ya yang kelihatannya baik-baik tiba-tiba kayak misal kayak gendir atau hal semacamnya. Nah kita nggak tahu nih permasalahan mereka karena kita cuma tahu covernya aja tidak tahu dalamnya. Itu sih tambahan dariku. Oke, nah ya, kita kan udah ngobrolin tentang kesepian di tengah keramaian ini. Nah, saya masih penasaran nih bagaimana kok manusia itu kan di tengah keramaian ini perlu orang lain yang ada di sekitar supaya bisa menolongnya. Jadi sebenarnya relasi seperti apa sih yang dibutuhkan dalam kehidupan kita sebagai anak muda ini? Ya, aku coba jawab ya. Jadi aku pikir sih ini ya, kenapa kok manusia itu nggak baik kalau hidup sendirian. Aku jadi ingat yang ada di kitab Kejadian gitu ya. Allah kan pernah berkata gitu ya, nggak baik kalau manusia itu hidup seorang diri gitu. Makanya Tuhan juga menciptakan gitu ya manusia yang lain gitu. Jadi ya aku pikir ini menjadi satu tanda juga gitu ya bahwa sejak awal tuh manusia itu diciptakan sebagai manusia yang relasional gitu, yang butuh berelasi, butuh apa namanya punya hubungan dengan orang lain, dengan sesama gitu ya. Jadi dengan adanya relasi ini tuh manusia itu akan bisa saling menolong lah pastinya ya, saling menolong, saling menguatkan gitu, bahkan bisa saling bertumbuh bersama gitu. Jadi ya kalau dikatakan relasi apa yang dibutuhkan dalam hidup kita ya pastinya relasi yang berkualitas gitu, yang kita juga butuh dipahami, tapi kita juga perlu gitu ya untuk memahami orang lain. Terus kita juga kan pada dasarnya itu manusia itu pengen diterima dengan tulus gitu ya oleh orang lain gitu, nggak usah pakai embel-embel apapun gitu. Jadi ya kita sendiri juga harusnya bisa belajar gitu ya untuk menerima orang lain itu dengan tulus gitu, nggak usah pakai banyak syarat gitu ya. Jadi ya itulah beberapa hal yang harusnya bisa timbal baliknya itu secara sehat gitu di dalam satu relasi. Ya, oke teman-teman. Ya setuju ya. Manusia memang butuh diterima, didengar, dipahami tanpa apa timbal balik itu kan. Bahkan kasih Kristus pun luar biasa itu ya. Dia tidak meminta minta timbal balik tanpa syarat gitu kan. Nah harusnya kita juga seperti itu. Kita butuh, mungkin kita juga butuh orang-orang di sekitar kita juga yang mau benar-benar mendengarkan kita tanpa cepat menghakimi atau tanpa ada embel-embel hal lain. Saat kita ngerasa dipahami, saat kita merasa dimengerti, nanti kita mungkin akan jadi lebih lebih terbuka, lebih akan jadi diri sendiri, tidak ada pura-pura seperti yang sebelumnya gitu kan. Nah makanya relasi yang sehat itu penting ya. Jadi nggak hanya relasi tok, yang asal relasi banyak teman, banyak tongkrongan, ya banyak followers seperti yang di komentar teman-teman tadi ya. Tapi benar-benar relasi yang membangun, kalau bisa relasi yang benar-benar bertumbuh itu sih. Kalau dari saya pribadi, yang teman-teman bilang itu saya sangat amat setuju. Sejauh pengalaman saya yang saya alami, relasi seperti apa yang dibutuhkan dalam hidup kita ini, relasi yang tidak ada penghakiman. Dalam arti kata begini, sebagai contoh, misal saya cerita nih, misal saya cerita ke Kasem, ini misalnya Kasem ya,
Ya Kasem, kemarin saya di jalan habis nonjok orang misalnya sampai bonyok. Kenapa? Karena ya orang tersebut ngeselin dalam arti kata ngambil sen belok kanan, ngambil sen ke kanan tapi dia beloknya ya udah kira tabrakan lah. Lalu Kasem bilang nih, mohon maaf Kasem ya, misal lalu Kasem bilang, lu gimana sih Nathan? Lu kan udah ke gereja berapa puluh tahun? Udah 15 tahun, 20 tahun, tapi kalau begitu sih lu nggak bisa menerapkan prinsip kasih, percuma dong lu pelayanan, sia-sia pelayanan lu. Buat apa lu pelayanan kalau lu masih ego lu masih gede? Bandingkan dengan misalnya Kasem begini, oh begitu Nathan, nih bandingkan responnya, oh begitu Nathan, eh aku nggak membenarkan apa yang kamu lakukan, tapi tidak bisa dibenarkan, tapi bisa dipahami sebagai seorang manusia yang masih hidup dalam daging, dalam arti kata ya, kalau misalnya ada sesuatu, itu kenapa di dalam bahasa Indonesia ada dinamakan hubungan sebab dan akibat. Sebab dan akibat akan memicu reaksi atau respon dalam hati kita, hati yang yang meluncur ke otak dan otak akan merespon melalui tindakan kita, dan itu nggak cuman nggak itu ya ketika kita mempelajari pelajaran di psikologi, di biologi, nggak cuman di Alkitab saja. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin dari saya juga Ya. sedikit tambahan, setuju sekali ya dengan Anda teman-teman. Karena awalnya kan Tuhan menciptakan manusia itu sebagai makhluk sosial. Ketika Adam diciptakan sendiri itu tidak baik, maka Tuhan menciptakan Hawa sebagai penolongnya. Itu pun dalam membangun relasi pun kita diciptakan dalam hubungan relasi untuk saling menolong, saling menguatkan satu sama lain, bukan untuk saling mencari siapa yang paling benar, siapa yang paling hebat, siapa yang paling pandai, tapi untuk saling menolong satu sama lain dengan satu tujuan supaya bisa saling melengkapi. Tapi akibat dosa itu yang akhirnya itu yang tadi seperti Nathan bilang tadi, akhirnya seringkali kita merasa pandangan saya ini benar, dan hal itu juga yang Tuhan Yesus tunjukkan bagaimana Yesus membangun kembali relasi antara manusia dengan Tuhan, relasi manusia dengan Tuhan itu melalui pengorbanan, melalui kasih. Jadi dalam membangun relasi yang baik itu perlunya kasih, seperti kasih yang telah Tuhan berikan untuk membangun relasi antara manusia dengan Tuhan. Mungkin itu dari saya. Ya, dari sharingnya Kak Asem tuh aku jadi inget sebenarnya kan pada waktu awal gitu Allah menciptakan manusia itu kan relasinya sangat-sangat baik ya. Jadi manusia aja bisa denger-dengeran langsung gitu ya dengan Tuhan gitu ya. Tetapi ya karena adanya dosa ya jadi rusak gitu kan hubungan. Bahkan kalau nggak salah sih di Kejadian 3 ya itu kan dari berawal dari dosa itu makanya kecenderungan hati manusia itu akhirnya berbuat dosa gitu ya. Termasuk dalam berelasi pun juga terutama relasi dengan Allah pun itu jadinya rusak gitu ya. Jadi kalau kita pikir-pikir sekarang tuh ya sebenarnya kalau ngomongin relasi yang seperti apa gitu yang kita butuhkan tuh ya sebenarnya balik lagi ya relasi yang dipulihkan gitu ya bersama Tuhan gitu ya. Jadi relasi dengan Tuhan itu menjadi yang utama. Kalau relasi dengan Tuhan baik, ya nanti relasi kita dengan sesama pun juga akan baik gitu ya. Kalau ingat di 1 Yohanes 4 gitu ya ayat 19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita gitu ya. Jadi sebenarnya kita itu nggak punya kasih gitu ya. Kita pun bisa mengasihi orang lain dengan tulus, dengan benar-benar gitu ya. Itu pun juga karena kasihnya Kristus gitu. Jadi ya lagi-lagi diingatkan ya dosa memang merusak relasi kita dengan Tuhan, dengan sesama, tetapi kita juga lagi-lagi diingatkan ya dengan penebusan Kristus yang sudah memulihkan relasi kita dengan Tuhan. Ya, oke teman-teman, mau nambahkan ya kadang ya kasih Tuhan itu luar biasa gitu. Kasih relasi kita udah dipulihkan. Ya kadang kita masih lupa gitu kan, Tuhan sebenarnya memperhatikan kita, cuman karena kita mungkin fokus sama masalahnya, kita sering lupa gitu saat kita ngerasa sepi, nggak dimengerti atau nggak sendiri ya sepi, ngerasa nggak ada yang peduli. Tuhan itu sebenarnya tetap ada kok di sisi kita gitu kan. Tuhan itu tahu apa yang sedang kita rasakan, apa yang sedang kita alami, bahkan hal-hal yang mungkin nggak kita ceritakan, yang kita berusaha sembunyikan itu sebenarnya Tuhan tahu gitu ya. Jadi kita sebenarnya nggak pernah benar-benar sendiri karena Tuhan selalu hadir dan
peduli dalam dengan hidup kita. Jadi menurutku yang paling penting sih relasi dengan Tuhan. Aku setuju tadi kalau relasi kita dengan Tuhan baik, ya pasti relasi dengan sesama kita juga pasti baik. Ya itu sih. Nah, kalau kita sadar bahwa relasi Tuhan itu penting, hubungan kita dengan Tuhan itu penting, pergumulannya adalah kadang kita tahu nih kalau Tuhan itu ada, tetapi kita belum tentu merasa Tuhan itu dekat. Kita berdoa, tetapi rasanya biasa saja, rasanya hamba. Kayak kita makan sayur nggak ada micin, tahu gimana rasanya? Ya seperti itulah. Bahkan ngerasa kok Tuhan jauh ya. Nah, menurut teman-teman apa nih yang sering bikin anak muda sulit atau susah menyadari kehadiran Tuhan dalam hidupnya? Ya, silakan Kayola. Ya, oke teman-teman, ya menurutku kalau mungkin kenapa anak muda itu sering sulit sadar sama kehadiran Tuhan itu karena hidup hidup mungkin hidup mereka itu terlalu penuh sama atau terlalu bising ya sama tadi yang sebelumnya kita bahas notifikasi sama sama apa chat seperti itu sama sosial media kita, banyak hal yang mungkin lebih menarik perhatian kita gitu loh. Jadi mulai dari itu mungkin masalah kita lebih fokus ke masalah pribadi, kita lebih fokus ke media sosial atau relasi kita di dunia maya, atau kita punya tuntutan pekerjaan atau tuntutan sekolah gitu ya. Mungkin kita juga bisa ngerasa overthinking gitu. Kadang kita juga terlalu fokus sama yang Tuhan itu sebenarnya belum jawab seperti itu. Jadi sampai lupa kita hal-hal kecil gitu ya. Sebenarnya kalau kita mau flashback, jadi harusnya itu kita ingat lagi gitu. Oh Tuhan itu sebelumnya itu pernah gini gini gini. Oh berarti kalau Tuhan belum jawab, oh berarti Tuhan punya rencana lain nih yang lebih baik mungkin dari apa yang ku rencanakan gitu ya. Jadi sebenarnya Tuhan itu bukan jauh, tapi mungkin hati dan pikiran kita aja yang mungkin terlalu rame gitu ya, sampai kita sulit sulit denger gitu ya, karena kalau terlalu rame kita jadi bising terus nggak bisa dengar suara Tuhan. Mungkin itu sih. Terlalu sibuk ya Kak Yola. Thank you Kayola ya, Kasem. Ya oke, kok mungkin menurut saya kenapa sih kadang kita tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan yang ada di sekitar kita. Menurut saya mungkin karena kita yang menjauh daripada Tuhan, seperti Kak Yola katakan, bukan Tuhan yang menjauh daripada kita, tapi kita yang menjauh daripada Tuhan. Dan hal itu pun ketika saya juga renungkan di awal kejatuhan manusia ke dalam dosa, ketika Adam dan Hawa yang dalam dosa, mereka menjauh daripada Tuhan. Tuhan yang mencari manusia, bukan manusia yang mencari Tuhan, tapi Tuhan sendiri yang mencari manusia. Dan ini ketika saya renungkan, terkadang kita merasa jauh dari Tuhan karena fokus kita itu bukan sama Tuhan, tapi pada masalah yang kita hadapi. Jadi kita takut datang sama Tuhan, takut dihakimi oleh Tuhan, takut merasa tidak layak di hadapan Tuhan karena ada kesalahan kita, karena ada pelanggaran kita, entah karena kita fokus kita hanya untuk menyenangkan pribadi kita, mungkin fokus kita kesuksesan pribadi, hal-hal yang ada di dunia ini harus sementara, membangun relasi sama teman-teman di sekitar kita tanpa mementingkan Tuhan, sehingga kita tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan karena fokus utama kita bukan pada Tuhan tapi pada diri kita, pada masalah kita dan orang di sekitar kita. Itu dari saya. Ya, thank you Kasem. Ya, silakan Kak Santi. Ya, kalau menurut aku sih yang membuat sulit untuk menyadari kehadiran Tuhan itu ya dosa itu sendiri ya. Terus juga kalau kita kompromi dengan hal-hal yang itu memang melanggar gitu ya, atau yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya itu pasti banyak gitu ya pengaruhnya ke diri kita, dan biasanya tuh jadi bikin nggak peka gitu dengan kehadiran Tuhan, atau nggak peka gitu dengan suara Roh Kudus, pokoknya nggak peka lah dengan hal-hal baik yang Tuhan kasih gitu. Jadi ya biasanya kalau udah banyak kompromi dengan hal-hal dunia yang tidak benar di hadapan Tuhan, ya itu kan kecenderungannya berarti udah ke hal-hal seperti itu. Jadi makin lama makin nggak peka, makin lama makin jauh Tuhan rasanya gitu. Padahal sebenarnya Tuhan nggak jauh gitu, tapi kitanya yang nggak peka gitu. Mungkin Tuhan udah ngomong banyak gitu ya ke kita, udah bahkan Roh Kudus sudah menggelisahkan hati kita gitu ya bahkan, tapi karena kita sendiri nggak peka, ya kita lempeng-lempeng aja gitu ya, ngelakuin hal-hal yang salah, kita ngelakuin hal-hal yang Tuhan nggak suka, nggak seneng gitu ya. Jadi kalau kalau misalnya jadi refleksi ke diri sendiri gitu, pertanyaannya apakah Tuhan itu dekat gitu ya sama aku gitu? Mungkin bukan gitu ya, tapi apakah aku tuh udah cukup peka gitu dengan suara Tuhan, atau aku udah cukup peka gitu dengan yang Tuhan sampaikan ke aku, atau teguran Tuhan untuk aku gitu. Apakah aku juga peka Tuhan tuh bekerja gitu di di setiap hariku kalau aku bekerja gitu ya.
bekerja setiap hari gitu, kadang belajar untuk melihat Tuhan bekerja nggak sih gitu, atau gimana Hmm. gitu. Jadi ya belajar untuk bisa tahu gitu ya di mana Tuhan hadir, di mana Tuhan menolong. Jadi hal kecil itu akan bisa melatih gitu. Tapi ya kalau banyak kompromi ya akan susah sih untuk bisa menyadari itu. Ya, terima kasih Kak Santi, Kak Yola, Kak Sam. Saya bukan hanya setuju, tapi sangat amat setuju. Kalau dari saya pribadi, sejauh pengalaman saya, yang bikin saya sulit untuk menyadari kehadiran Tuhan, itu terdistraksi ketika pikiran kita, ketika hati kita, pikiran dan hati kita itu nggak sinkron, dalam arti kata terlalu banyak noise nih. Ibarat kata kalau musik, karena saya anak musik, itu terlalu banyak noise sehingga yang menghambat kita untuk dekat dengan Tuhan. Sejauh yang saya alami, Tuhan itu nggak pernah meninggalkan kita, tapi kita yang meninggalkan Tuhan. Tuhan nggak sebetulnya Tuhan ingin kita menjauh darinya, tapi terkadang kita yang menjauh darinya dengan berbagai alasan yang tadi yang seperti Kak Yola, Kak Sem, dan Kak Santi jelaskan. Kalau kita berbicara tentang peka yang tadi yang disampaikan oleh Kak Santi, itu saya sangat amat setuju. Gimana kita kadang itu ngerasa cuek dalam arti kata, oh iya, saya ke gereja nih, ke gereja ibadah, eh, dengan khotbah, habis itu pulang. Siklusnya gitu aja tiap minggu. Kita tuh jadi orang Kristen tetap ibadah. Oh iya, gue ibadah datang, nyanyi, oke, muji Tuhan. Habis itu dengan khotbah pulang, tapi kita nggak ada satu yang nyantol di dalam otak kita. Gue yang masuk kiri keluar kanan ini nggak masuk sama sekali. Nah itu ya mungkin yang sering kali kita ngerasa itu, kok Tuhan jauh sih dari kita, kok tuh katanya Tuhan itu ada, tapi kok ketika saya lagi dalam masalah lagi nggak ada. Nah itulah kenapa bahaya kalau kita mengakukan hubungan kita dengan Tuhan hanya melalui perasaan, karena perasaan kita sebagai manusia sering ditunggangi setan sehingga diintimidasi bahwa Tuhan tidak peduli dengan keadaan kita. Kembali basicnya selalu kita dari Alkitab, ketika Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa, ulah siapa ya? Ulah iblis. Ya meskipun Adam dan Hawa sudah diperingatkan oleh Tuhan, jangan kau makan buahnya itu. Tapi karena kelemahan manusia itu di pikiran dan hati, nah itu yang diincar oleh iblis. Oleh sebab itu, sejauh yang pengalaman saya, sejauh yang saya pergumulkan, ya, jangan beri celah kepada iblis. Melalui apa? Ya melalui hubungan kita dengan Tuhan. Itulah kenapa kekristenan selalu menekankan yang namanya hubungan. Berbeda mungkin, mohon maaf, dengan ajaran agama lain yang menekankan hukum. Oh jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Saya bukan menjelekkan, tapi ya ini yang saya pelajari demikian, karena kekristenan, tapi kekristenan bukan saya anaknya, oh mentang-mentang kekristenan hanya berbicara hubungan, mentang-mentang kita sudah diselamatkan, lalu kita bebas nih melakukan apa saja. Saya anak-anaknya dewe, nanti misalkan saya berdosa, oh nggak apa-apa, nanti besok saya minta ampun lagi. Saya berdosa, besok minta ampun lagi. Itu sama saja kita mempermainkan Tuhan. Kita sebagai manusia sering dibutakan oleh masalah kita, sehingga kita sulit melihat kehadiran Tuhan. Mindsetnya yang saya pelajari sejauh ini, ya masalah itu besar, tapi ada jauh yang lebih besar dari masalah kita, yaitu Tuhan Yesus. Masalah ini yang sejauh yang saya pengalaman, sejauh yang saya pelajari ialah sebagai proses kita dalam menjalani hidup kita sebagai orang Kristen. Kalau kita kalah terhadap masalah kita, kalau kita hidup kita sebagai kekristenan hanya lempeng-lempeng aja, tanpa ada masalah, tanpa ada ini, tanpa ada itu, ya kita terlalu nyaman di zona nyaman kita, sehingga kita sulit untuk melihat karya Tuhan dalam hidup kita. Mungkin ada teman-teman ada yang menanggapi kembali. Iya Kak Yola, silakan. Iya, ya hubungan kita sama Tuhan itu memang penting ya, karena
pastinya dalam hubungan kita sama Tuhan kita harusnya itu banyak komunikasi gitu kan supaya kita peka lagi nih sama suara Tuhan. Ternyata aku baru inget nih sama obrolan tadi yang aku jadi kepikiran biasanya itu kan yang disebut itu jadi cowok nggak peka gitu kan. Nah ternyata kita juga nggak peka gitu, berarti nggak cuma cowok ternyata ya, cewek juga bisa Iya, nggak peka gitu kan. jangan gitu lah Cewek Kak. Nah kita nggak peka juga sama suara Tuhan. Jadi Tuhan itu sebenarnya hadir, Tuhan sebenarnya menolong, merhatikan hidup kita, tapi seringkali kitanya terlalu sibuk sama masalah-masalah kita, atau mungkin ya itu tadi kita mungkin adanya intimidasi dari yang buat kita overthinking, Tuhan itu nggak peduli sama kamu, mungkin ada bisikan-bisikan si jahat gitu ya, yang buat kita itu mikir yang enggak gitu. Nah harusnya kita harus apa ya? Jangan sampai gitu ya terjadi sama kita. Kita harus dengan iman dan percaya Tuhan pasti akan selalu hadir dan menolong kita. Ya, jangan sampai kita merasa Tuhan jauh, padahal mungkin hati kita yang sebenarnya kurang peka aja sama caranya Tuhan bekerja. Karena balik lagi, caranya Tuhan tidak seperti apa yang kita pikirkan terkadang. Itu sih dari aku. Ya, Ya, silahkan. aku yakin sih teman-teman pasti punya ini ya, pengalaman pribadi gitu ya tentang kehadiran Tuhan, entah dalam kondisi baik, entah dalam kondisi yang sedang muda gitu ya, atau kondisi senang gitu. Jadi ya apapun kondisi kita itu sebenarnya Tuhan itu tuh pasti melihat kita gitu ya. Kayak judul sabdayut kita ya malam hari ini ya, dekat busis. Tuhan tuh pasti lihat kita, Tuhan pasti peduli sama kita gitu ya. Walau sebenarnya kita itu ya pastilah kadang itu ngerasa ya, kok Tuhan tuh jauh banget ya. Kok aku ngerasa sepi, Tuhan kok nggak jawab doa aku, Tuhan gimana ini, berapa lama lagi Tuhan gitu ya. Bahkan banyak lagi gitu kata-kata yang kita itu pernah sampaikan gitu ya secara pribadi ke Tuhan gitu tentang kehadiran Dia. Nah, cuman aku mau ajak teman-teman sih, kita kan sebagai anak-anak muda Kristen gitu ya, kita itu harusnya punya satu action gitu ya, supaya kita itu bisa terus bertumbuh di dalam iman kita kepada Tuhan gitu ya, supaya kita itu tetap percaya bahwa Tuhan tuh sebenarnya melihat kita loh, apapun kondisi kita gitu ya. Entah kita sekarang dalam kondisi yang baik atau mungkin kurang baik, itu Tuhan sebenarnya lihat kita. Nah, cuman ini sih aku mau minta pendapat teman-teman gitu ya. Jadi sebenarnya langkah sederhana apa gitu yang teman-teman itu akan bisa lakukan gitu ya untuk memulai gitu ya, supaya kita itu bisa tetap percaya sama Tuhan, supaya kita itu sadar gitu ya bahwa Tuhan itu sebenarnya melihat keseharian hidup kita gitu. Gimana teman-teman menurut langkah sederhana aja? Ya, Ya, thank you Kak Santi atas pesertanya. Sejauh pengalaman saya, langkah sederhana apa sih yang bisa kita lakukan supaya kita tetap percaya bahwa Tuhan melihat keseharian hidup kita, ya melalui doa kita. Sebetulnya ini mungkin teman-teman mungkin ada yang bilang jawaban klise, doa doa. Buat apa sih doa? Toh kalau gua doa nggak ada hasilnya. Toh kalau kalau kita berdoa tanpa ada perbuatan juga percuma, sama aja. Buat apa sih doa, doa, doa mulu? Itu yang sering diagungkan, yang sering didengungkan oleh satu pengalaman saya oleh teman-teman saya yang tidak atau yang bahasanya lebih tepatnya itu yang kurang menganggap kalau doa itu penting. Bagi saya langkah sederhana apa itu doa? Doa yang bagaimana? Apakah yang cuma doa, oh ya, apakah isi doa kita cuma memberitakan Tuhan, ya Tuhan terima kasih atas malam hari ini, kalau sebentar saya ingin bekerja, tolong tolong lindungi saya, tolong jaga saya, tolong, ya itu sama saja kita menuntut Tuhan. Kembali lagi, doa yang seperti apa? Doa yang meminta. Apakah salah jika kita meminta? Tidak. Apakah salah jika kita tanda kutip menuntut Tuhan untuk melindungi saya, untuk ini? Tidak. Tapi yang ingin lebih ditekankan dalam doa kita ialah ucapan syukur kita. Ucapan syukur ya kita cerita, kita nangis-nangis ke Tuhan. Ya, saya yakin dan percaya Tuhan itu melihat. Dia itu nggak buta. Seperti itu. Terima kasih. Ya. Ya mungkin kalau dari saya setuju sekali dengan kata Kak Nathan tadi, bagaimana kita membangun relasi dengan Tuhan. Tapi saya sedikit menambahkan, mungkin yang penting untuk langkah sederhana kita harus sadar diri dan harus terbuka seperti yang telah kita bahas sebelumnya. Jadi langkah pertama kita harus terbuka bahwa kita sadar akan keterbatasan kita, bahwa kita sebagai anak muda tidak bisa jalan sendiri. Jadi kita perlu Tuhan yang utama dan juga perlu orang di sekitar kita.
supaya kita bisa percaya terus sama Tuhan, minta dukungan dari orang-orang di sekitar kita untuk saling menguatkan, menolong kita supaya ketika kita salah langsung ditegur, jangan dibiarkan gitu. Terkadang juga berdasarkan pengalaman sih, kadang-kadang ketika kita ditegur memang tidak enak rasanya, pasti ada penolakan ketika ditegur. Mungkin langkah praktisnya yang supaya kita tetap percaya sama Tuhan, ya kita bisa mulai itu dengan keterbukaan. Ketika ada orang menegur kita, ketika ada orang mengingatkan kita bisa introspeksi diri supaya bisa jadi lebih baik lagi. Jangan hanya menganggap diri kita yang lebih baik, tapi bisa melihat dari masukan dari orang lain, dari saran, dari lingkungan sekitar kita, apakah kita sudah betul dekat dengan Tuhan, ataukah kita jauh dari hadapan Tuhan. Salah satu langkah jadi seperti katakan membangun melalui doa. Dan juga bisa juga dengan melalui persekutuan seperti yang kita lakukan seperti ini juga, itu salah satu langkah yang bagus, langkah sederhana yang bagus untuk bisa membuat kita semakin percaya pada Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya mungkin kalau dari aku selain jujur terus terbuka sama Tuhan, kita mungkin juga butuh orang lain gitu ya. Dalam artian mungkin kita butuh komunitas lain yang mungkin sehat gitu ya. Karena kadang saat kita merasa jauh dari Tuhan, kita mungkin juga butuh orang lain untuk ngingetin kita, untuk mendoakan kita gitu ya. Selain kitanya sendiri juga berdoa gitu kan, untuk menolong kita tetap kuat, tetap percaya Tuhan itu pasti bekerja dalam setiap hidup kita gitu. Jadi mungkin komunitas atau lingkungan sekitar kita yang baik itu juga perlu gitu. Nggak cuma tempat kumpul-kumpul aja, seru-seru aja, tapi tempat di mana kita bisa jujur, bisa saling menguatkan, saling bertumbuh bersama. Mungkin lewat orang-orang di sekitar kita juga, Tuhan juga bisa pakai gitu. Tuhan bisa nunjukin kalau dia itu peduli, Tuhan dia itu melihat gitu. Jadi Tuhan itu bisa pakai siapa aja untuk menolong kita. Itu sih dari aku. Ya, kalau dari aku sih ini ya, langkah sederhananya ya belajar mensyukuri gitu ya, hal-hal kecil yang apa namanya yang udah terjadi. Kita bisa belajar ngucapin makasih gitu ya ke Tuhan. Terus juga ini mengingat kembali gitu ya. Aku pikir mengingat kembali pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan itu sangat-sangat bisa menolong aku secara pribadi gitu ya. Kalau pas imanku lemah, kalau pas aku benar-benar tertekan gitu ya, aku belajar untuk melihat pertolongan Tuhan di masa lalu gitu. Dulu saja ketika aku ada masalah yang besar, Tuhan tolong aku. Kenapa? Masa sih kalau hari ini aku ada masalah Tuhan nggak tolong aku gitu. Kadang aku juga ingat semua kebaikan Tuhan itu bisa menjadi kekuatan gitu ya buat aku gitu. Jadi aku kadang mikir kayak gini, gak mungkin gitu ya Tuhan itu akan menuntun aku sampai detik ini, sampai sejauh ini kalau dia hanya pengen ninggalin aku. Gak mungkin gitu. Jadi Tuhan itu pasti akan melihat aku, Tuhan pasti akan peduli gitu ya. Jadi ya tadi ya sama gak teman-teman ya berdoa, ya baca firman, punya komunitas yang sehat di dalam Tuhan, tapi ingat juga kebaikan Tuhan. Sudah. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Ya luar biasa ya sharing dari teman-teman semuanya. Kita udah bahas gimana nih, masih sepi di tengah keramaian lagi nggak nih teman-teman? Masih ngerasa sendiri nggak nih teman-teman? Ya kita punya Tuhan ya, jangan sampai kita ngerasa sendiri. Kita perlu berelasi, jangan sampai kita menutup diri juga dengan orang-orang sekitar kita. Kita harus berelasi, tapi juga perlu kita juga berhati-hati dalam berelasi, dan lebih penting lagi kita harus berelasi dengan Tuhan supaya kita juga kalau kita relasinya baik dengan Tuhan, kita pasti akan berelasi dengan baik dengan sesama kita. Ya terima kasih banyak buat semuanya. Kita udah kurang lebih hampir 1 jam ya, nggak kerasa ya teman-teman ngobrol-ngobrol gini doang hampir 1 jam ya. Ya aku mau minta teman-teman ya kasihlah satu call to action atau kesimpulan atau closing statement ya dari teman-teman. Ya, closing statement dari teman-teman mulai dari nanti mulai dari Kak Sam, Kak Nathan, Mbak Santi, kemudian aku. Silakan Kak Sam. Mungkin kalau dari saya, masalah yang kita alami tidak lebih besar daripada kuasa Tuhan. Jadi besar pun masalah, ingat bahwa Tuhan lebih besar dari masalah itu. Ya, thank you Kak Sam. Silakan Kak Nathan. Kalau dari saya simpel yang tadi sempat saya singgung, keterbukaan dengan orang yang tepat, dengan orang yang dapat dipercaya adalah awal dari pemulihan kita.
Terima kasih. Ya, kalau ngomongin tentang dekat busis ya, itu berarti kita itu orang-orang yang percaya, itu harusnya kita itu meyakini, menyadari gitu ya, bahwa tidak ada satu hari pun Tuhan tidak melihat kita. Tuhan pasti melihat kita, Tuhan pasti jauh lebih tahu gitu ya dari apa yang kita pikirkan, yang kita butuhkan gitu ya. Tuhan itu sangat-sangat mengerti. Jadi ya teman-teman, ayo kita terus ya berelasi baik dengan Tuhan, berelasi yang dekat dengan Tuhan. Kalau hati kita dipenuhkan ya sama Tuhan, kita tidak akan merasa kesepian. Walaupun kita di tempat yang sepi pun kita tidak akan pernah merasa kesepian karena Tuhan yang sudah memenuhi hati kita. Ya, jadi mari kita terus dekat sama Tuhan. Luar biasa, terima kasih Mbak Santi. Ya kalau dari aku, ya saat kita ngerasa sepi, nggak dimengerti atau mungkin jauh dari Tuhan, kita tetap perlu ingat kalau Tuhan itu tetap selalu akan peduli sama kita, Tuhan akan selalu melihat kita. Ya karena itu, ayo kita terus belajar gitu ya, peka sama suara Tuhan, peka di hadap Tuhan, selalu melibatkan Tuhan dalam seharian kita, selalu ingat kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah berikan ke kita. Amin, terima kasih banyak semuanya. Terima kasih banyak Kak Sam, terima kasih banyak Kak Nathan, terima kasih banyak Kak Santi. Terima kasih juga buat teman-teman yang ada di rumah yang sudah ngasih komentar, tanggapan. Ada Kak Rebecca dan teman-teman lainnya. Ya, ada Kak Jimris. Buat teman-teman yang lainnya yang mungkin tanggapan atau komentarnya belum sempat kita bacakan ya. Karena keterbatasan waktu ya teman-teman. Terima kasih banyak. Dan buat teman-teman juga, aku ingetin ya, untuk minggu depan kita juga ada Sabda Youth ya, di hari Selasa 9 Juni 2026 dengan topik yang menarik tentunya, There's Before God ya. Jadi pastinya ini akan ngebahas yang menarik lagi. Ini masih tema-tema healing ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang di rumah, boleh banget kalau mau jadi guest seperti Kak Sam, Kak Nathan, itu juga boleh banget DM aja di media sosial Sabda Resource. Ya, jadi memudahkanku juga, seperti itu ya teman-teman ya. Atau mungkin ada rekomendasi dari Kak Nathan atau Kak Sam untuk teman-temannya, untuk supaya mau join gitu ya di Sabda itu juga bisa banget. Seperti itu ya teman-teman ya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang ada di rumah yang sudah bergabung. Kita sudah di penghujung acara. Aku boleh minta dengan kasih Kak Sam, Kak Nathan boleh tutup kita dalam doa? Ya, baik. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang baik dalam kerajaan surga, terima kasih atas diskusi Alkitab kami pada malam hari ini. Kami percaya ini bukan suatu kebetulan. Kami yakin dan percaya ini semua karena kehendak dan rencana Bapa ajarkan kami untuk selalu membangun hubungan yang intim dengan Engkau ya Tuhan, karena kami yakin dan percaya tanpamu kita bukan apa-apa dan tanpamu kita bukan siapa-siapa. Karena kita sebagai manusia hanya ciptaan yang nggak ada apa-apanya dibandingin Kau dengan Sang Pencipta ya Bapa. Terima kasih untuk Kak Yola, Kak Santi, Kak Sam, dan semua penonton yang sudah hadir. Kiranya kita semua dapat diberkati melalui diskusi kita pada malam hari ini ya Bapak. Sembunyikan kami di balik kuasa salib-Mu, semua kehebatan kami, semua yang skill kemampuan kami itu semua nggak ada artinya kalau itu bukan karena anugerah-Mu ya Tuhan. Kalau sebentar kami ingin melanjutkan aktivitas kami, kiranya Engkau yang menyertai aktivitas kami selanjutnya ya Bapak. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin, terima kasih Kak Nathan sudah tutup kita dalam doa. Terima kasih.